Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin movie bersama aku Lis. dan aku Tria. Di episode Ngopi kali ini kita bakalan ngobrolin series Wedding Agreement 2 yang tayang di Disney. Ini diperanin sama siapa? Jadi di Wedding Agreement 2 ini pemainnya masih sama kayak Wedding Agreement yang pertama, yaitu ada Reval Hadi sebagai Bian, Indah Permatasari sebagai Tari, Susan Sameh sebagai Sarah, dan ada yang baru yaitu Yosi Sudarso sebagai Salman. Nah, Wedding Agreement 2 ini nyeritain konflik setelah menikah ya, lebih ke situ, karena Wedding Agreement 1 kan konflik yang mereka belum saling mencintai tuh. Terus prosesnya saling menerima dan saling jatuh cinta pada proses pernikahan itu. Nah, di yang kedua ini tuh setelah mereka saling jatuh cinta dan menjalani rumah tangga. Nah, ada konflik baru lagi, yaitu seputar talak sama ghosting ya. Iya. Karena kan konfliknya bukan cuma di Tari sama Bian, tapi ada juga Ami sama Agung. Agung atau Agos. Agung ghosting. Nah, yang kedua ini menurut kamu yang menarik gimana? Yang menarik di season ini sebenarnya banyak sih. Kayak pesan-pesannya, ternyata kalau orang udah menikah tuh nggak bisa loh lagi sembarangan ngomongnya, apalagi seorang suami tuh nggak boleh sembarangan ngomongnya. Jadi kan kita sebagai penonton juga jadi dapat ilmu baru gitu. Terus kayak pemerannya juga, acting mereka makin kesini kayak makin bagus. Yang di season 1 tuh bagus, terus di sini tuh kayak makin natural gitu loh. Seru liatnya. Terus konfliknya juga yang kita nggak kira-kira apa sih bakal terjadi loh konflik ini gitu. Keren. Itu sih yang menarik kalau Mbak. Iya, sama konflik talak ini kan jarang dibahas ya kalau untuk di Indonesia. Ada sih filmnya, tapi kalau di sini tuh mungkin kayak lebih detail. Nah, soalnya di sini tuh yang menariknya tuh ada sisi yang ngerti, ada sisi yang nggak ngerti. Jadi kayak kita penonton kan banyak nggak ngerti nih soal talak. Nah, keluarga Bian juga kayak gitu. Loh, emang talak itu harus kayak gimana? Emang nggak bisa kita pura-pura nggak tahu aja gitu, harus kayak gitu. Tapi ternyata dijelasin, wah kita nggak bisa, harus benar-benar keputusan pengadilan yang mutusin itu harus melibatkan pengadilan agama. Talak 3 ini kayak gimana prosesnya, terus aturannya kalau mau balik lagi harus nikah lagi sama orang lain. Wah, gitu. Aku juga baru tahu gara-gara film ini gitu. Jadi ilmunya mantep nih di film ini. Terus ini juga kayak Wedding Agreement yang pertama kan antara Bian sama Tari. Nah, di yang kedua ini aku agak aneh sih, karena Wedding Agreement-nya justru antara Sarah sama Salman itu kan. Karena Bian sama Tarinya nggak tahu tuh soal rencana Sarah kan untuk menyatukan si Bian sama Tari ini. Dan aku juga masih nggak ngerti nih sama modusnya si Sarah ini. Dia beneran niat mau bantuin atau dia mau nikung si Bian lagi atau gimana? Aku masih nggak tahu sih. Nah dari awal dia tuh menegaskan bahwa aku cuman mau bantu Bian. Terus kan di sini dia bilangnya kalau dia tuh nggak bilang sih, kelihatannya dia tuh sukanya sama Salman ya. Terus dia baik banget nih ngerelain orang yang dia sukain buat bantuin Tari sama Bian. Tapi di di episode 7 dia nyatain sayangnya ke Bian tiba-tiba. Jadi ini cewek kenapa sih gitu? Ya sebenarnya agak aneh ya sama karakter Sarah di sini. Aneh dan nyebelin. Iya, agak nyebelin. Kenapa dia selalu ada di momen-momen dimana Bian itu lagi sendiri. Dia suka nyamperin Bian gitu loh. Kayak ngambil kesempatan gitu loh. Seolah-olah kita tuh kayak dibuat, nih Sarah mau nikung lagi nih. Kayak yang di pertama. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada dia sih nggak akan ada penyatuan antara Bian dan Salman ya. Salman dan Tari. Salman dan Tari. Dan Salman. Wow. Agak beda ini cerita. Oke, aku yang menarik buat aku tentu saja kehadiran Salman. Iya, Bang Salman. Bang Salman ini loh.
luar biasa banget. Kayak satu dia ganteng. Ya. Tentu saja dia ganteng, dan kedua, wow. Tapi secara kepribadian Salman di sini memang kayak perfect. Di sini kayak dia memang suami yang sempurna. Iya, suami able, kayak material husband banget. Jadi kayak baik, perhatian, pengertian, mau ngerjain pekerjaan rumah, taat beribadah, sayang sama anak. Luar biasa. Ya. Tapi aku tetap tim Mas Bian. Oh, aku tim Salman. Baiklah. Kamu MU, aku Liverpool ya. Terlepas dari mereka suka bola yang berbeda ya, antara Bian sama Salman. Tapi sebenarnya si Sudarso emang celebrity crush aku sih. Oh, baiklah. Gitu kalau senyum ya, matanya tuh juga ikut senyum gitu loh. Kayak dia senyum di matanya juga ada lipatan-lipatan di matanya gitu loh. Kayak ikut senyum juga matanya. Ya, jadi dia tuh kayak, wow, sempurna sekali kamu, ya si Sudarso. Jadi kalau Mulis berharapnya dia sama siapa? Si Tarinya? Sama yang menurut dia baik. Karena sekarang lagi sama Salman, tapi kayak konfliknya belum ada nih sama. Kita kan baru nyampe episode 7 ya. Jadi di episode 7 ini baru nikah sama Salman. Dan di cuplikannya Salman bilang, aku mau mempertahankan sama Tari. Nah di episode 7 ini kan Tari juga kayak masih sayang sama Bian kan. Nah alasan dia nerima lamaran Salman kan karena ada si Rafa itu kan sebelumnya, karena kayak menutupi agar terhindar dari fitnah nih. Ya udah dia nikah nih sama orang lain gitu. Iya, sebenarnya perasaannya mah masih buat Bian. Secara perasaan masih terlihat seperti masih untuk Bian kayak gitu. Tapi tinggal 3 episode lagi bagaimana perjalanan Salman dan Tari ini. Dan Mas Bian tentunya. Karena aku sih masih mengharap mereka bisa balik. Iya. Tapi aku kayak Bang Salman deh yang baik. Aku tetap Mas Bian. Ya, hal lain ya menurut kamu ada yang menarik? Apa ya? Cerita si Ami sama Agung juga itu menarik loh. Kayak menarik. Masalah-masalah sepele dari kayak tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumah mertua, suami tidak kerja, belum punya anak. Wow. Terus kayak di posisi Aminya juga serba salah gitu ya. Ya kan setahu kita tuh istri harus nurut sama suami ya. Tapi di sisi lain orang tuanya sendirian di rumah, itu juga jadi kayak kasihan loh si Aminya gitu. Tapi di sini memang posisi Agung sih yang salah. Iya. Kayak kenapa sih harus seidealis itu sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab sebagai suami. Jadi ketika ada masalah terus tersudut dia malah ngilang. Iya, itu yang nggak suka dari Agungnya. Kayak sebelum nikah gitu dia ngilang. Dikit-dikit ngilang, kabur tanpa bilang apa-apa ke Aminya gitu. Kayak jadi pelajaran juga sih. Jangan milih orang yang suka ngilang. Iya. Nanti jadi Agus. Agung ghosting, bagus tuh namanya. Iya. Terlepas dari ceritanya aku suka sama baju fashion, kostum mereka tuh bagus. Kayak kostumnya Tari, kostumnya Sarah, kostumnya Ami. Itu tuh kayak emang bener-bener di set untuk karakter mereka. Iya, Ami beda nih sama Tari. Ami lebih sederhana gitu ya, lebih santai, kaos santai, tapi tetap berwarna. Sementara di Tari sama Sarah tuh lebih ke kayak kostum-kostum kerja gitu ya, yang lebih formal. Tapi bagus. Iya, bagus. Muslimah formal gitu. Walaupun berhijab tetap kayak bagus gitu. Fashionable. Skor. Oke, kalau untuk skor dari episode 1 sampai 7 untuk season 2 ini aku 8. 8 banget. Ya 1 sampai 5 ya, mohon maaf. 3,5. Aku karena aku suka, apalagi yang episode 7, aku 4. Oke. Aku karena ada Bang Salmannya sih. Oke, segitu aja review Wedding Agreement season 2. Sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Bye-bye.